Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Kepada yang terhormat pimpinan daerah Nasyidul Aisyah Kabupaten Gresik, yakni Yunda Iva Farida, dan yang kami hormati juga seluruh pimpinan daerah Nasyidul Aisyah yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada pertemuan pada pagi hari ini. Dan tak lupa yang kami banggakan yakni pimpinan cabang Nasyidul Aisyah Kabupaten Gresik. Terima kasih sudah mensupport kegiatan ini dengan menginfokan sekaligus mendelegasikan seluruh cabang dan ranting untuk mengikuti acara desain konten pada pagi hari ini. Dan juga seluruh peserta pelatihan ya, baik dari Nasyidul Aisyah maupun dari umum, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah bergabung pada pertemuan pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah, dan juga para keluarga dan para sahabatnya ya, karena beliau yang telah membimbing kita semuanya menuju Shirathul Mustaqim, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yunda-yunda yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Departemen Kominfo dan yang bertugas pada kegiatan ini yang sudah mewadahi kita semuanya untuk memperoleh ilmu ya, menyelenggarakan acara pelatihan desain konten ini hingga 3 pekan ke depan ya, dimulai pada pekan ini. Sebetulnya acara ini adalah rangkaian dari Nasyidul Aisyah yang insya Allah dilaksanakan itu pada akhir bulan Juli mendatang ya. Yang selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada pimpinan daerah Nasyidul Aisyah dan teman-teman yang sudah mensupport acara ini semuanya ya. Adapun tujuan dari pelatihan ini yakni salah satunya yang paling utama adalah untuk menjadikan kader Nasyidul Aisyah ini melek teknologi ya. Jadi biar agar bisa memberikan manfaat kepada sekitar kita dan dimanapun kita berada. Jadi jangan sampai kader Nasyia itu kalau ikut acara apa, ada yang minta tolong, kita tidak bisa. Jadi kita harus melek informasi, melek teknologi gitu. Biar kita dipandang sebagai kader yang multitalenta seperti itu. Dan juga kami ucapkan terima kasih juga pada seluruh peserta pelatihan pada acara ini. Saya harap semua peserta bisa mengikuti setiap pekan ya, karena pelatihan ini tuh bersifat kontinu. Insya Allah kalau kita mengikutinya setiap pekan, kita gabung, insya Allah hasil akan maksimal kita dapatkan. Itu yang kami harapkan kepada peserta. Insya Allah sangat bermanfaat ini ilmunya. Terima kasih Departemen Kominfo ya. Insya Allah nanti untuk yang selanjutnya, selain Departemen Kominfo juga serangkaian acara Milad Nasyidul Aisyah, ada departemen yang lain yang akan mengadakan acara juga. Partisipasinya dari pimpinan cabang Nasyidul Aisyah maupun pimpinan ranting Kabupaten Gresik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah atau hilaf dalam menyampaikan sepatah dua kata ini. Akhir kata, billahi fi sabilil haq, albiru manitaqo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Yunda Salis yang telah memberi sepatah dua katanya. Baik Yunda sekalian, acara selanjutnya yakni acara inti pengenalan
dan tips pengumpulan bahan konten ya. Ini di sesi 1 kita akan membahas tentang pengenalan apa itu aplikasi PowerPoint. Tentu aplikasi PowerPoint ini Yunda sekalian sudah tidak asing ya, karena sudah ada di laptopnya atau di PC-nya masing-masing. Tapi kita kayaknya belum tahu, ada yang belum tahu bahwa di PowerPoint itu ternyata bisa digunakan sebagai salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat konten kreator, konten kreasi, gitu ya. Nanti kita akan belajar pengenalan dan tips pengumpulan bahan konten yang akan disampaikan oleh Yunda Risma. Nah, seperti itu. Langsung saja ya Yunda sekalian, sudah siap semuanya untuk menerima materi dari Yunda Risma? Siap. Sudah Insya belum Allah ini ya? siap. Kita cek dulu semangatnya ya. Tepuk semangat dulu biar semangat. Tepuk semangat. Ha. Ha. Oke. Sudah. Semangat semuanya ya. Insya Allah sudah semangat semua. Alhamdulillah. Mohon maaf. Oke, kepada yang terhormat Yunda. Baik, sudah terdengar nggih Yunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, jadi kalau untuk minggu ini kita akan belajar gimana sih caranya untuk mengumpulkan bahan untuk kita desain konten di PowerPoint. Sebelum itu saya ingin sedikit mengenalkan tentang PowerPoint itu sendiri. Cuman insya Allah banyak Yunda-Yunda sekalian yang sudah mengenal, dan bahkan kalau dalam kesehariannya kegiatan di pekerjaan Yunda masing-masing itu insya Allah banyak yang sudah memakai PowerPoint itu sendiri. Ngapunten, dari sini apa suara saya putus-putus atau gimana? Oke. Suaranya lancar Yunda, bisa dilanjut. Oke, terima kasih. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Jadi nanti kita insya Allah lebih banyak menggunakan praktek gitu ya. Jadi enggak hanya materi saja. Sudah terlihat indah? Sudah. Oke. Jadi kita tahu bahwa PowerPoint itu adalah salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh Microsoft Office. Jadi banyak sekali. Kok gini ya?
Jadi banyak sekali aplikasi yang dari Microsoft Office itu kita gunakan. Terutama biasanya itu Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Cuman terkadang kita itu kurang mengeksplor gitu. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang ada di Microsoft Office sendiri itu kita tidak bisa menggunakan dengan maksimal. Gitu. Jadi lebih ke sharing saja Nggih Yunda. Jadi artinya saya juga tidak banyak ini, saya tidak punya sertifikasi khusus untuk menguasai PowerPoint itu sendiri. Cuman alhamdulillah dari pengalaman kemudian dari tuntutan juga mengharuskan kita untuk belajar dan explore banyak terkait Microsoft Office PowerPoint ini. Jadi langsung saja, yang pertama Microsoft Office PowerPoint ini kalau kita cari di internet atau kita tahu ini adalah merupakan salah satu aplikasi dari Microsoft yang diperuntukkan sebagai media presentasi. Biasanya Yunda menggunakan Microsoft Office PowerPoint ini untuk apa saja nih Yunda kalau boleh tahu? Boleh di-on-kan suaranya. Presentasi. Oh, untuk presentasi. Selain itu Yunda, Video pembelajaran. Sebagai media pembelajaran, media pembelajaran. menulis materi pembelajaran Yunda, menggunakan. Oke. Jadi pengertian di sini sudah jelas kalau memang Microsoft Office PowerPoint itu diperuntukkan sebagai media presentasi, entah itu untuk pembelajaran maupun untuk bisnis, untuk marketing dan yang lain-lainnya, termasuk untuk seperti ini untuk seminar begini atau untuk pelatihan. Ini poin yang pertama nggih Yunda. Jadi untuk presentasi. Tapi kalau kita melihat yang ada di PowerPoint itu biasanya kita pakai tema atau template PowerPoint itu sendiri biasanya tersedia di sini di desain. Nah, tapi kalau saya biasanya itu menggunakan download dari internet. Bentar nggak Yunda? Sama tidak? Oh. Saya tak pakai headset dulu ini. Maaf nih. Jadi kalau saya itu biasanya digunakan untuk presentasi pakainya soalnya kedengeran 2 kali. Dengar nggak suara? Halo? Kedengaran nggak Yunda? Dengar Yunda. Dengar. Oke. Jadi kalau saya biasanya pakai template yang tidak ada di sini. Jadi yang ada biasanya saya download di Slidego
.com ini yang sudah saya tulis di sini. Jadi banyak sekali template-nya. Tentunya yang saya tampilkan ini itu juga dapat download dari Slido. Nanti coba kita praktekkan untuk downloadnya seperti apa. Jadi itu yang pertama, Yunda. Kalau Microsoft PowerPoint itu kita gunakan untuk presentasi, namun kita bisa explore lebih banyak dengan download template yang lain secara online dan insya Allah itu gratis. Gitu. Kemudian yang kedua, membuat teks, gambar, seni, dan video. Jadi ini seperti ini kita menambahkan teks itu bisa. Kemudian gambar seperti ini. Seni dan video. Jadi kalau untuk teks biasanya kita gampang sekali, tinggal di-insert di sini, kemudian text box. Jadi langsung bisa ketikan tulisan di sini. Kemudian kalau untuk gambar, kita bisa insert di sini, di sini. Kemudian atau kita bisa ambil langsung dari folder. Misalkan saya ambil dari sini, nah itu tinggal diseret aja. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah bagaimana kita memilih desain profesional dengan PowerPoint Designer. Untuk fungsi yang ini adalah biasanya ada di Office 365. Jadi kalau milik saya ini 2019 kalau nggak salah Microsoft Office-nya. Kalau Yunda sekalian 2010 atau 2007 tidak masalah. Jadi tetap ada fiturnya. Tapi kalau untuk memilih desain profesional ini hanya ada di Office 365. Nah, biasanya itu Office 365 biasanya berbayar, Yunda. Biasanya kalau ada kita punya laptop dari pemerintahan, itu biasanya sudah terinstall Office 365. Tapi kalau milik saya itu yang gratis ya. Jadi install sendiri, terus di-crack sendiri. Kemudian yang keempat ini kita bisa menambahkan transisi, animasi dan gerak sinematik. Jadi transisi itu untuk perpindahan slide. Insya Allah Yunda banyak yang sudah bisa. Jadi seperti itu. Ada perpindahan. Kalau animasi itu dari masing-masing item itu kita animasi. Misalkan kita pilih di sini lah. Itu munculnya objek ini itu bagaimana? Itu tergantung animasi. Nah, kemudian menyimpan dan mempresentasikan ke komputer, tablet atau telepon. Jadi kita bisa buka PowerPoint itu sendiri di banyak sekali media. Atau kemudian yang terakhir kita bisa membagikan ke teman-teman kita Microsoft ini. Jadi kita bisa copy file kemudian dibagikan.
Sebenarnya kalau Microsoft Office PowerPoint itu kita bisa bikin online. Sama seperti Microsoft, tapi kalau itu pakainya di Google. Google Spreadsheet itu Excel, kemudian Google Word itu di Word-nya juga. Jadi kita sebenarnya bisa online untuk menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini. Cuman untuk 3 hari ke depan, Linda, kita memfokuskan tentang gimana sih menambahkan teks, gambar, dan bagaimana kita membuat video dari PowerPoint itu sendiri. Kemudian memilih desain profesional ini karena hanya ada di Office 365, jadi kita melakukannya secara mandiri. Ya, dengan explore tadi, dengan explore fitur-fitur yang ada di Microsoft Office PowerPoint, kita bisa membuat desain konten meskipun hanya dengan Office PowerPoint. Kemudian yang ketiga ini, jadi 3 fokus kita ada di 3 poin ini, menambahkan transisi. Jadi nanti lebih banyak mengasah kreativitas, Linda. Kemudian yang pertama tadi, kalau kita mau cari template PPT, ini saya mau stop share dulu. Screen. Sudah kelihatan PPT-nya? Ya. Jadi kalau kita mau cari template PPT, kita bisa langsung buka Google. Betul ya? Kita langsung bisa coba cari itu dengan keywordnya template PPT. Misalkan kita untuk apa gitu, misalkan pendidikan. Nah, kita cari. Nah, ini untuk edukasi. Jadi saya biasanya carinya di Slido ini, Indah. Kalau yang di sini ini kadang-kadang ada yang berbayar, jadi saya nggak pakai. Kalau saya biasanya pakainya di Slido. Tapi Indah boleh untuk nyoba dengan web yang lain. Coba saya buka. Nah, penampilannya seperti ini. Nah, ini bagus juga untuk Yunda yang jadi guru. Ini colorful banget. Coba saya lihat. Saya buka. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini anak SD bagus ya. Nah, kita langsung download saja di sini. Nah, ini untuk offline. Kalau kita download Google Slide ini, jadi kita ngeditnya online. Seperti bikin Google Form begitu. Atau seperti Google Spreadsheet. Kita coba PowerPoint. Ini biasanya langsung masuk. Menggunakan PowerPoint. Di sini. Ini nanti langsung muncul di folder kita di komputer atau di laptop. Saya cancel nih, biar tidak lama. Langsung ke poin yang kedua.
Nah, ini kalau kita mau cari gambar, biasanya itu saya carinya di pngwing.com, png3, png download, pngx, dan freepik, dan lain-lain yang kadang-kadang random ya ketemunya. Nah, ini tuh floral. Ini untuk kalau kita mau bikin desain seperti ini. Nah, sekarang kan banyak Indah. Sekarang kan banyak ya Indah ya undangan pernikahan itu yang online. Undangan pernikahan itu yang online, kemudian nge-share-nya video. Jadi teman-teman kita yang jauh itu kita bisa kirim undangan online saja. Jadi ini kalau saya cari di Google dengan kata kunci atau keyword flora, mirror, dan lain-lain, seperti ini. Dari dinas kami rekan-rekan dari kementerian yang terhormat. Pertama-tama syukur kehadirat Allah SWT. Kalau kita masukkan keyword floral tadi, kita ketemunya seperti ini. Ya, nanti kita coba ya. Tapi kalau kita misalkan nih bikin konten itu untuk ekonomi, untuk share produk kita, nah untuk jualan, nah tentunya seperti ini. Misalkan kita cari keywordnya dengan diskon, maka yang muncul ada gambar-gambar yang seperti ini. Coba kita coba untuk cari ini ya, gambar. Floral, PNG. Biasanya kalau kita menyertakan PNG itu kita dapatnya gambar-gambar itu yang bagus-bagus ya. Atau vektor. Vektor itu untuk yang semacam kita kartun begitu. Jadi kalau wajah kita di vektor itu berarti wajah kita jadi kartun. Kalau PNG itu kualitas gambarnya dan format gambarnya dia PNG bukan JPG. Nah, biasanya lebih bagus dan lebih enak kalau untuk diedit. Seperti ini ketemunya. Kalau misalkan kita perlu gambar, kita cobanya di gambar sini. Nah, kan ini macam-macam ya yang terlihat ini. Ada yang belakangnya ada kotak-kotaknya. Nah, kita usahakan mencari itu yang belakangnya satu warna seperti ini. Kita tunggu, ini masih loading. Nah, ini sudah bagus. Kalau sudah seperti ini, Indah, ini belakangnya kan satu warna. Kita klik kanan, kemudian kita bisa copy image. Kalau misalkan kita langsung di copy di PowerPoint, atau kita save image sebagai apa? Sebagai bank bahan konten. Jadi kalau saya biasanya saya save image, saya taruh satu folder, kemudian nanti kalau mau ada project langsung saya ambil dari hasil download. Ini saya coba copy image ya Yunda ya. Copy image, kemudian saya taruh di PowerPoint. Ini kita langsung paste aja. Paste gambar. Nah, ini sudah seperti ini. Tapi kira-kira ini kan masih jelek karena di belakangnya ada putih-putihnya. Kenapa saya minta untuk cari gambar yang backgroundnya satu warna? Itu kita bisa edit di sini. Kemudian di color,
Kemudian set transparent color. Kita klik yang warna putih. Nah, jadi putihnya hilang. Ini sebagai contoh kalau kita mau edit konten dengan gambar-gambar yang berasal dari internet seperti itu. Sampai sini bisa dipahami nggak, Yunda? Oke. Oke. Kalau misalkan kita maunya download, kita klik kanan. Karena ini kalau dilihat apa bahannya ini sudah bagus. Jadi hasil apanya ini, hasil gambarnya ini sudah terlihat bagus. Kita bisa langsung save, klik kanan, habis itu save image. Nah, ini saya coba taruh di desktop. Nah, ini kadang-kadang juga seperti ini, Nda. Tipe save-nya ini web. Nah, kalau bisa kita cari yang JPG atau PNG. Kalau tidak bisa seperti ini, basisnya web, maka kita cancel aja. Kita buka ini ya, webnya. Webnya kita buka. Kita klik, maka kita akan diarahkan ke web yang menyediakan bunga tadi. Nah, ini free pix. Jadi tadi ada beberapa web, saran saya itu ada free pix salah satunya. Nah, ini nah, sudah muncul nih. Ini tapi agak lemot nih, mohon maaf Bunda. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, Nda, ini langsung kita download di sini. Nah, ini kita free download. Jadi ada yang premium, ada yang free. Jadi sebisa mungkin kalau kita bikin desain konten, itu kita cari yang free. Jadi kita download. Nanti sudah masuk di sini. Kadang-kadang ada yang zip, kadang-kadang ada langsung gambar. Jadi coba kita buka dulu. Ini saya close dulu. Sekarang dibagi ya. Nah, sudah muncul Linda? Sudah. Nah, ini kan ada dua file. Kadang-kadang kita sudah langsung dapat JPEG-nya, tapi kadang-kadang kita juga dikasih yang format .eps. Ini jadi kita bisa edit dari CorelDRAW. Dan kita filenya diekstrak aja. Diekstrak ke desktop biar gampang nyarinya. Kita lihat di desktop.
Mana nih? Belum muncul. Ini. Nah, ini tadi hasil downloadan kita. Ngoding ya. Ngoding. Nah, ini kalau sudah dapat file seperti ini, kita bisa langsung taruh di PowerPoint. Caranya kita drag, kita klik gini ya, kita klik, kemudian kita tarik ke PowerPoint. Nah, kita taruh sini. Nah, ini sudah bisa kita buat untuk konten. Jadi membuat konten itu tergantung kreativitas kita juga. Selain kita gimana cari bahannya, nah, kita penempatannya seperti apa. Ini saya hapus ya Yunda. Nah, jadi floral ini kalau kita mau bikin desain yang bunga-bunga seperti itu, misalkan untuk undangan pernikahan, kemudian yang lainnya juga bisa. Kalau misalkan untuk apa namanya untuk marketing, kita bisa coba searching, misalkan kita mau ngasih diskon ke pelanggan. Diskon adalah kita setting diskon PNG. Nah, ini gambarnya banyak sekali. Saya coba contohkan kalau kita klik yang biru putih ini. Yang belakangnya ada birunya. Ini gimana sih cara downloadnya? Kadang-kadang kalau sudah ketemu yang seperti ini, Yunda males. Wis, gitu. Saya dulu sebelum tahu juga merasanya seperti itu. Tapi kalau setelah banyak mencoba, nah ini kalau kita copy image, kita coba dulu. Jadi macam-macam. Nah, ini ada biru putihnya. Kelihatan ya? Kalau kita picture format, kita hilangkan background-nya kayak tadi, ini kita hanya bisa menghilangkan satu warna. Ini saya coba di biru, maka yang hilang cuma biru. Tapi kalau misalkan saya coba lagi, saya di putihnya, maka yang biru kembali. Artinya tidak bisa digunakan kalau misalkan background kita ada dua warna. Caranya gimana? Ini kita buka dulu. Kita klik, baru downloadnya lewat web yang PNGX. Ini tadi salah satunya ada PNGX. Ini saya rekomendasikan. Kemudian kita scroll, cari kata download. Unduhan gratis. Kita unduh langsung. Kita tunggu. Pinter ya? Pinter. Ini agak lemot ini. Ini saya maniskan. Ini klik 5,
Jadi ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini biasanya enggak kalau kita download apa namanya gambar yang ini sudah masuk Indah. Kalau kita mau buka bisa langsung kita direct ke sini. Diklik, kemudian kita masukkan di. Nah, yang belakang saya hapus, nggih. Nah, jadinya seperti ini. Wah, kemudian tadi filenya di mana? Kita show in folder. Jadi filenya ada di, kalau saya nyimpannya di download. Jadi ini. Nah, ini kelihatan. Kalau PNG itu belakangnya transparan. Saya hapus dulu ya Linda. Ini sebagai contoh aja. Kalau kita nyari bahan konten berupa gambar di internet secara gratis, kita bisa cari di beberapa link yang saya tulis di sini. Caranya itu langsung kita cari keywordnya, kita mau cari apa. Kemudian nanti diklik, kan ada biasanya kalau di web itu kan ini. Bentar, saya perlihatkan aja biar nggak ngawur. Nah, ini kan biasanya ada semua. Nah, kita langsung aja nyari gambar. Langsung diklik keywordnya. Nah, di sini kelihatan enggak? Ini dari PNG3. Kemudian ini dari PNG download. Ini dari package by PNGX, PNG3, PNG Wing. Nah, itu semuanya bisa kita download. Bedanya dia hanya yang punya aja yang beda, makanya namanya beda-beda. Jadi masing-masing web yang itu yang menyediakan gambar-gambar seperti ini. Tapi biasanya dari beberapa ini ada juga yang punya batasan. Jadi dalam sehari itu kita bisa download cuma 2 gambar atau 1 gambar. Ada juga yang bisa download banyak, tapi kecuali yang premium, gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa download yang di web ini, kita bisa download di yang lain yang sekiranya tidak ada batasannya. Kalau ada batasannya sih biasanya ini gambarnya lebih bagus dari web-web yang lain. Tapi insya Allah semuanya yang disediakan di web-web ini itu semuanya bagus. Dan formatnya PNG, backgroundnya satu warna. Kayak seperti ini saya bisa ini kan, contohkan dijadikan transparan belakangnya karena dia satu warna. Ini kita coba set transparan keluar. Ini sengaja belum saya transparankan. Nah, segini kan lebih bagus nih. Sama juga PowerPoint tidak hanya background putih, ya, yang bisa, tapi juga background yang lainnya. Satu warna, yang penting satu warna. Format, color, transparan, kemudian ini sudah hilang warna merahnya. Itu. Kemudian yang ketiga, font. Jadi font itu gimana sih nyarinya? Karena kita kan terbatas nih. Kalau kita cari di sini itu terbatas. Apalagi yang belum pernah tambah font. Nah, kayak gini. Fontnya itu terbatas. Banyak tapi kadang nggak. Tapi banyak, tapi hampir sama. Dan kita harus nggak suka begitu ya. Kalau saya sudah beberapa ini download dari internet. Nambah font. Nambah font. Jadi template gambar fontnya jadi bagus. Coba saya cari yang lainnya.
Dan ini sangat-sangat gampang. Kalau kita mau nambah font, nah itu. Apa namanya? Nah, ini. Kalau kita Microsoft Office PowerPoint sebelum kita install font tambahan, itu nggak mungkin ada font yang seperti ini tuh. Jadi kita harus tambah template-nya font atau model font itu kita harus tambah. Dan itu juga carinya di internet dan gratis. Di mana ada di 1001font.com. Atau kita bisa langsung praktekkan di sini. Kita ketik keywordnya adalah 1001 font. Nah, ini langsung kita buka di sini www.1001font dan kita download. Sangat-sangat ringan ya kalau install seperti ini. Nah, ini banyak sekali modelnya. Kita bisa next lagi, masih banyak lagi sampai 2075. Kalau misalkan kita mau bikin yang seri anak-anak juga kemungkinan banyak. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal gimana mau nyari gitu aja. Kita mau nggak nyari ini fontnya. Jadi kalau misalkan kontennya itu tentang usaha, ya berarti fontnya yang menarik. Gitu. Misalkan ini tentang alkohol, ini biasanya mungkin untuk makanan yang dingin atau makanan minuman ya. Jadi untuk minuman. Kalau untuk promosi sekolah juga harus disesuaikan fontnya, harus yang font formal gitu. Kalau promosi sekolah terus fontnya kayak gini tuh kadang-kadang kayak mainan gitu ya. Termasuk untuk bikin undangan PowerPoint, undangan video, undangan dari PowerPoint itu juga harus disesuaikan. Jadi harus font-font yang manis-manis, yang meliuk-liuk. Kalau kita open ini hasil downloadan ini tadi. Nah, ini langsung muncul beberapa file. Kita buka yang ini, yang tengah, yang TTF. Ini klik 2 kali. Ini saya close dulu ya ini. Dan nggak muter terus. Mana ini? Nah, munculnya ini. Kalau kita klik ini, munculnya seperti ini. Kemudian kita langsung install. Udah. Kalau sudah, biasanya sudah langsung muncul di Microsoft Word-nya. Nah, biasanya minta di close dulu. Jadi minta di close dulu biar langsung update fontnya itu tadi. HP-nya aman nyambung wifi. Saya close dulu, barangkali belum.
Gitu Indah. Terus yang terakhir menginput audio. Jadi kalau mau input audio kita langsung input aja di audio sini. Jadi kita bisa nyari audionya dari laptop. Misalkan saya ambil di laptop seperti ini. Jadi ini kalau kita mau bikin konten dengan ada suara-suaranya gitu, kita bisa pakai fitur itu. Nah, ini. Kira-kira masuk nggak ya suara? Terimalah di Nah, itu. Bisa kedengaran nggak Yunda? Terdengar Yunda. Ini saya hapus. Tadi gimana cara? Tadi gimana cara? Oh, udah ya. Lanjut. Kalau yang phone tadi harus buka dulu nih. Saya bukakan dulu. Ini tadi apa ya namanya? Phone. T, depannya T. Kok kita cari? Di sini. Lorina. Cici. Nah ini sudah muncul di sini. Jadi kalau kita nulis ya Gede. Ya. gitu. Jadi harus buka baru. Setelah install kita buka. Saya tutup. Nah ini contoh-contohnya kalau kita mau bikin konten itu kita bisa ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi ini gimana caranya gambar ini bisa masuk ke ini, atau kalau mau ada bahan seperti ini diusahakan backgroundnya putih atau satu warna. Kalau seperti ini meskipun ini backgroundnya putih, nah kalau ditransparankan di PowerPoint itu tidak bisa rata, jadi seperti ini jelek. Kenapa? Karena kalau di PowerPoint ini dianggap tidak satu warna, meskipun ini kalau background karena kena bayangan-bayangan itu jadi nggak satu warna. Jadi diusahakan gambarnya juga satu warna. Meskipun ini juga begitu. Transparan color. Harus diklik ini ya gambarnya. Nah, ini hanya hilang sebagian dah. Yang lainnya nggak hilang. Jadi yang hilang itu yang satu warna. Tapi kalau misalkan ini, saya coba color dan transparan color, di putihnya sudah hilang, sudah bersih. Nah. Tapi kalau kita lihat di sini, ini belakangnya pindah. Ini belakangnya kan biru. Nah, gimana biar belakangnya gambar ini jadi putih? Kita insert aja. Kita pakai save. Kita sesuaikan dengan yang mau dikasih background putih.
Nah, ini kita ganti warnanya putih, outline-nya juga kita bisa pakai no outline, jadi nggak pakai garis tinggi. Kemudian ini kita klik kanan. Ini yang diklik kanan gambar yang boleh yang putih, boleh yang merah. Jadi tergantung. Kalau kita tekan yang putih, maka yang putih ini kita taruh di belakang. Ini send to back. Jadi dia di belakangnya gambar yang ini. Nah, ini bedanya kalau kita bikin kasih putih. Jadi yang kelihatan putih hanya yang di belakang satu gambar ini. Kan beda tadi, kalau tadi kan semuanya putih. Ternyata singa yang lama. Misalkan gambar ini kan ada bayangnya, ini bukan kan yang apa namanya yang satu warna. Saya transparankan yang warna hanya putih. Yang ini Kalau kita sejarah caranya gimana cara peradaban, secara perkembangan dulu bangsa kita ini dikasih saja ceritanya dengan diri kalau dibuat di ulama kita sudah habis itu drop diri derajat sebagainya nah, itu kemudian bisa kita jual bisa digunakan. Singapura itu Kan orang pergi Singapura pulang ini juga sama. dia cross ya buka cross Yang kalau dari Singapura crossnya apa ya sekarang itu menghasilkan ini ini tadi cara nyari font itu insya Allah sudah untuk materinya, dan tadi sudah banyak ditentukan gimana cara memotong bahan, nyari bahan, dan yang lainnya. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan. Kembalikan ke MC. Ya, kembalikan ke stop screen dulu. Baik, Yunda, barangkali ada yang ingin bertanya atau mau sharing barangkali, atau sudah paham semuanya ini ya? Mami saya. Untuk di pertemuan kali ini memang kita masih di tahap pengenalan ya, atau tahap dasar. Insya Allah semuanya sudah paham gitu ya, Yunda Irisma. Itu. Jadi Yunda barangkali ada yang mau sharing. Jadi ini nanti insya Allah di Milad Masjid Al-Quran kita akan bikin lomba desain konten. Jadi insya Allah yang didapat hari ini nanti juga digunakan untuk bahan bikin konten untuk ikut lomba menyemarakan Milad Masjid. Kayaknya ini ada yang raise hand. Yunda Nurul Afiana. Ya, terima kasih Mbak Kiki. Mohon maaf ya, saya on cam. Lagi sama Bang soalnya. Mbak Risma mau tanya dong. Kalau yang ini apa namanya template di PPT itu berbayar apa ini ya? Dapat langsung dari
ininya, aplikasinya. Terus Iya. terus yang kedua, kalau misalkan itu dalam satu PPT itu kan ada beberapa slide. Itu nanti nyimpennya itu sendiri-sendiri atau gimana kalau kita bikin kayak semacam tampilan tadi gitu. Terima kasih. Gambar. Oke. Terima kasih, pertanyaannya langsung dijawab Yunda Irisma atau ditimbun dulu? Langsung. Dijawab aja. Jadi mungkin bisa diulangi lagi tadi pertanyaan yang kedua. Kalau banyak slide apa tadi? Menurut Tiana. Untuk membuat PPT untuk Yunda untuk pertanyaan yang kedua, Yunda Nurul Afiana. Bagaimana tadi, mohon maaf? Ini Mbak, kalau misalkan apa namanya kita bikin dalam satu PPT itu kan ada beberapa slide. Nah itu penyimpanannya nanti itu tiap slide itu sendiri-sendiri atau gimana? Atau dalam satu file gitu? Kayak kita presentasi gitu? Kalau untuk konten gambar, Iya, kalau konten gambar gimana? baik, untuk saya coba contohkan itu. Kalau misalkan sudah bikin konten seperti ini di PowerPoint, nggak share screen. belum saya screen. Kalau misalnya itu Saya jawab yang pertama dulu, nggih. Iya. Kalau misalkan PowerPoint template-nya dari mana gitu. Terus kalau yang tadi itu berbayar apa enggak? Kalau yang saya share dulu, bentar. Oke, sudah kelihatan ya? Jadi kalau untuk template PPT sendiri, kita bisa carinya di sini, desain. Nah, kalau misalkan di desain ini dirasa kurang bagus atau kurang menggambarkan ekspresi dari presentasi itu sendiri, kalau misalkan itu buat untuk anak-anak misalkan ya, kita carinya di Google, di Slideshow. Jadi kita cari seperti tadi sudah saya contohkan, kita buka aja Google-nya, kemudian kita keywordnya kalau nyari template PPT, misalkan template PPT digital marketing, itu saya ini juga pakai template PPT yang dari Slido. Jadi ada banyak gambar-gambar yang kita kesulitan untuk membuat barangkali itu sudah disediakan. Jadi ada semacam ini, kalau misalkan ada 3 poin ya kita tinggal masukkan di sini. Ini kalau contohnya saya PPT digital marketing ya. Nah, kita juga disediakan biasanya ada icon-icon yang seperti ini itu ada di template-nya Slido. Dan banyak sekali seperti ini juga disediakan. Nah, ini tergantung tema yang kita pilih di PPT Slido sendiri.
Dan tidak Dan banyak sekali ini. Mas, di bawah masih banyak lagi seperti ini. Nah, ini disediakan kalau kita downloadnya di slide.com dan itu gratis. Silakan Yunda kalau mau cari dicoba aja. Biasanya paling kita disuruh memasukkan email kita biar terhubung dengan akun Google kita. Gitu. Nah ini kan banyak ini misalkan lokasi ini tinggal diklik aja. Kayak kalau kita bikin apa namanya pamflet untuk kegiatan nih, misalkan jam ya kita cari yang kalender misalkan tanggal, kemudian ada apa lagi nih, kontak, kemudian ada lokasi dan lain sebagainya. Kita bisa searching di sini. Dan searching kita bisa cari-cari lah. Nah ini biasanya ada di PPT yang kita download dari website itu sendiri. Terus untuk pertanyaan yang kedua, kalau kita bikinnya gambar ya, misalkan ini di slide 1, kita sudah saya coba, saya hapus dulu, saya tunjukkan. Nah, ini kalau kita misalkan mau membuat gambar atau konten berupa gambar yang seperti ini, kita langsung aja save as. Jadi kalau save as itu kita nge-save tapi di filenya berbeda dengan file yang kita tampilkan ini. Jadi yang kita tampilkan ini tetap menjadi file PowerPoint. Kalau kita save as, kita coba taruh desktop. Nah, ini slide 1 misalkan. Kalau kita mau di slide 1 aja yang di PPT yang digambar, yang dijadikan gambar, kita bisa pakai format file save as-nya, tipenya pakai PNG atau JPG. Nah, dua ini. Kita JPEG, kemudian di save. Nah, ini ada pertanyaan, kita mau bikin ini gambar semuanya, semua slide, atau hanya satu aja yang di ekspor jadi gambar. Jadi this one. Nah, kita cek di sini, insya Allah tidak ada. Nah, ini slide 1. Nah, ini jadinya gambar ini. Begitu. Nah, ini jadi gambar. Nah, begitu Indah Afriani kalau kita mau save konten dari PPT yang bentuknya gambar, ada pilihannya, boleh satu slide atau semuanya. Jadi di save as seperti yang tadi, di save as, kemudian diganti untuk penyimpanannya tidak PPT tapi JPG. Ya. Sudah jelas nih? Sampun, terima kasih. Tapi ini ya, udah ya. Kalau pakai smartphone nggak ini ya, nggak ngatasi ya. Harus pakai laptop ya. Ya. Kalau smartphone itu memang ada aplikasinya PowerPoint, cuman memang terbatas beda dengan komputer. Nah, ini kita pelatihannya untuk di komputer, di laptop. Begitu. Mungkin ada yang Baik, ada lagi yang ingin bertanya sharing? Ini di kolom chat ada yang bertanya. Untuk ketentuan dan juga apa yang tadi ya? Ketentuan dan temanya untuk lomba konten PPT apakah sudah ada? Belum ya, Yunarisma ya? Belum launching ya? Ketentuan lomba konten. nanti bisa disampaikan oleh Departemen tugas untuk lomba. Buat keceplosan. Departemen
Oke. Ada lagi? Ingin sharing? Monggo mungkin yang punya pengalaman bikin presentasi tapi ternyata minta simulasi pembuatan konten dari awal hingga finish dong. besok. Jadi kita santai ya. Pertemuannya kita bikin santai biar Bacaan dulu. Suaranya tuh gemas. ya ini BGTN. Minta simulasi membuat konten dari awal hingga finish dong. Ya, nanti di jadwalnya ada, nanti di pertemuan 2 kita bikin konten gambar. Kemudian pertemuan ketiga kita bikin konten video dari PowerPoint. Semuanya dari PowerPoint. Jadi memang pertemuan. Jadi 3 pertemuan itu kita agak santai. Mungkin itu untuk pertemuan yang pertama ini. Oke. Mungkin untuk pelatihan seperti ini, kayak membuat konten seperti ini, lebih enak itu langsung tune in gitu loh, langsung praktek. Biar nggak ngawang gitu ya. Mungkin untuk di pertemuan selanjutnya, dari sekalian bisa langsung sambil dijelaskan Yudarisma, sambil mempraktekkan juga. Itu lebih gimana ya, kalau ada konsultan pasti ini gimana ya kok kayak gini kayak gitu. Itu lebih seru kayaknya ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Untuk Cukup? Bagaimana Yunda Risma, Yunda Aziza, cukup apa Embo? Embo. Insya Allah cukup Yunda, cuman karena pelatihannya ini kan mencari bahan. Tadi sudah diajari gimana caranya untuk secara gratis di internet. Nah, besok insya Allah kita akan belajar bagaimana bikin konten gambar dari PowerPoint. Itu kita temanya bisnis. Jadi nanti untuk kontennya adalah gimana kita bikin desain gambar untuk mempromosikan produk kita. Nah, kan banyak nih yang Yunda NA yang punya usaha, termasuk Yunda MC, banyak sekali usahanya. PPT materi di share. PPT materi di share. Oh iya Yunda Risma, sebelum ditutup, saya mau bertanya. Oh iya, silakan. Nah, kita kan di Slidesgo untuk cari template itu biasanya kan langsung di save ke PowerPoint gitu ya. Terkadang kalau saya itu terlalu banyak download template-nya itu terkadang nggak bisa gitu loh, nggak bisa disimpan. Jadi perintahnya itu disuruh bayar gitu loh. Itu gimana solusinya? Nah itu karena kita gratis ya, Indah, jadi mohon sadar diri begitu ya. Ada batasan. Jadi kayak PNG tadi juga ada batasan, kalau sudah 2 kali atau berapa kali Dalam sehari. Dalam sehari. Atau barangkali yang jenengan download itu yang ada icon premiumnya. Jadi di biasanya ada premium. Itu barangkali itu. Terbatas ya untuk Slidesgo ya. Ada lagi nggak selain Slidesgo? Harusnya ada, tapi saya biasanya pakai. Silakan Yunda bisa explore di internet. Baik, sudah cukup sampai itu ya Yunda ya.
PR-nya Yunda mencari bahan untuk bikin konten apa namanya? Konten gambar promosi produknya. Produk orang juga nggak apa-apa. Produk MC juga nggak apa-apa. Oke. Cukup ya sampai sini dulu ya. Kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Oke? Oh, foto-foto bersama, jangan lupa foto dulu. Ayo action yang masih bobo, ayo bangun dulu. Foto dulu. Yang masih makan kerupuk. Tunggu Yunda. Bisa. Apa itu, Mei? Ini ada dua. Foto, Riz. 1, 2, 3. Wes dah. Bentar, nggih. Oke, alhamdulillah Indonesia sekalian, acara pelatihan desain konten dengan aplikasi Microsoft PowerPoint di sesi 1 selesai. Alhamdulillah, semoga di sesi kedua minggu depan saya bisa langsung in, langsung praktek laptopnya masing-masing. Biar kalau ada kendala bisa langsung tanya gitu ya. Kalau kayak gini kan, oh gitu, oh gini, belum tahu kendalanya saat praktek langsung di itu. Semoga ilmu yang dibagikan oleh Yudarisma bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan. Mohon dimaafkan, nggih. Berbuat apa kamu, Ki? Terima kasih untuk Yunda semuanya, khususnya peserta pelatihan desain konten yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf jika ada salah kata. Albirru manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Risma, Mbak Kiki. Mbak Kiki. Aku kembali ke desa, Aziza. Saya di balai desa. Tak kira di sekolah. Nih, biar wifi lancar di balai desa. Wajahnya itu lah. Udah ya, Nek? Belum kepala desa ikan-ikan. Ini juga